Sobat Kongres yang terhormat, selamat datang di Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara sebagai rangkaian acara Kongres Kebudayaan Desa. Selanjutnya, acara ini akan dipandu oleh pembawa acara. Baik Sobat Festival, demikian tadi sudah kita saksikan bersama adalah video Desa Adat Minang. Dan saat lagi kita akan langsung memperkenalkan seluruh narasumber. Baik, kita akan langsung menuju ke moderator kita. Sudah ada di sebelah saya. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak Yona. Sehat Mbak Yona? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Mbak? Ini sudah beberapa bulan kita mengalami pandemi COVID ini. Jadi sudah berapa bulan pastinya nggak pulang mudik ke Padang Mbak ya? Memang mudik ke Padang itu biasanya pas Lebaran sih. Pas Lebaran ya? Iya. Kebetulan Lebaran kemarin nggak mudik berarti? Lebaran kemarin nggak mudik, tapi Desember kebetulan karena ada acara jadi Ya. pulang. Oke, belum lama juga ya Belum, gitu belum. ya. Baik, udah kangen Mbak sama Padang? Lebih kangen ya, terutama pada masakan Padang. Pastinya. Bener loh, kemarin itu pernah baca sedikit katanya jumlah rumah makan Padang di seluruh Indonesia itu bisa melebihi franchise-nya restoran cepat saji burger yang ada di seluruh dunia loh Mbak. Jadi Ya, memang betul. luar biasa sekali loh ini ya, teman-teman dari Minang Padang ini ya. Sudah terkenal. Kalau orang Minang biasa ditanya, satu jualan di mana atau buka rumah makan di mana? Oke, tapi untuk kali ini kita akan talk show nih Mbak ya. Ya, betul. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita akan diskusi lagi. Dan sekarang saatnya silahkan Mbak Yona. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya desa. Sobat Festival, senang sekali pada pagi hari ini di hari ketiga sesi kelima Festival Budaya Desa. Saya berkesempatan untuk memandu acara Talkshow Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara Arah Tatanan Indonesia Baru dalam Perspektif Desa-Desa Nusantara. Seperti kita ketahui bersama, pandemi coronavirus telah mengubah tatanan hidup. COVID juga membuktikan bahwa puncak relasi sosial adalah kekeluargaan, puncak dari relasi ekonomi adalah kerjasama, dan puncak dari relasi politik adalah musyawarah. Kekeluargaan, kerjasama, serta musyawarah merupakan makna operatif dari gotong royong, nilai yang lahir dari alam pikiran Nusantara. Desa, kebudayaan, dan masyarakatnya tersebut telah menjadi penopang kehidupan. Akan tetapi pertanyaan besarnya, apakah mungkin kebudayaan desa yang telah terbukti menopang kehidupan ini dapat dijadikan sebagai tatanan hidup berdesa, berbangsa, dan bernegara? Oleh karena itu, di dalam sesi pagi hari ini bersama para narasumber, kita akan mendiskusikan bagaimana kebudayaan desa memaknai dan mendefinisikan tatanan Indonesia baru pasca pandemi, nilai ajaran, pengetahuan, pemikiran, dan praktik kebudayaan apa saja yang bisa disumbangkan oleh desa adat dalam rancang bangun Indonesia baru, serta strategi kebudayaan, hukum, dan politik seperti apa yang perlu disusun ulang untuk memastikan tatanan Indonesia baru yang lebih implementatif. Bersama kita pagi ini sudah hadir Bapak Arfiansyah. Saya sebenarnya lebih enak panggil Bang daripada Bapak ya. Kemudian juga Bapak Basrizal Datuk Penghulu Basa dan juga Bapak Yando Zakaria. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah dan mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan paparan dari para narasumber. Yang pertama, barangkali kita akan memberikan kesempatan kepada Bang Arfiansyah, perwakilan dari masyarakat adat Aceh, untuk memberikan sedikit banyak, kalau bisa banyak ya, pandangan-pandangan baru mengenai bagaimana masyarakat adat Aceh bertahan di masa pandemi. Kepada Bang Arfiansyah, 15 menit cukup Bang? Cukup Pak ya, mungkin kebanyakan. Oke, silakan Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yando ya, sorry. Baik, mungkin secara singkat bahwa keadaan di Provinsi Aceh itu tidak selama pandemi itu tidak terlalu jauh berbeda mungkin dengan beberapa provinsi yang lainnya. Dalam hal pertama kita abai bahwa masyarakat desa itu sendiri mungkin karena dampak
inkonsistensi pemerintah dalam pada masa pandemi, sehingga masyarakat kemudian merasa jengah dan abai terhadap wabah COVID ini. Tapi namun begitu, ada beberapa desa mungkin yang sangat prihatin dengan keadaan ini, dan mereka menetapkan peraturan-peraturan yang sangat ketat untuk memberantas atau untuk memotong penyebaran wabah. Beberapa desa itu misalnya ada di Aceh Tengah, malah secara kabupaten mungkin itu Aceh Jaya, di Aceh itu yang sangat ketat, di mana semua warga itu yang keluar dari desa, keluar kabupaten, terutama itu kalau kembali itu langsung diisolasi. Nah, apabila mereka tidak patuh atau abai dengan aturan-aturan desa, maka desa tidak sungkan-sungkan mengajak polisi dan puskesmas untuk langsung menjemput warga yang baru saja kembali dari kabupaten lain atau provinsi lain untuk diisolasi di rumah sakit gitu. Nah, tapi dalam banyak desa itu yang merasa bahwa mungkin karena pemahaman agama juga di sini, banyak dakwah-dakwah yang menganggap bahwa COVID itu adalah konspirasi dan sebagainya, dan masyarakat terpengaruh itu pada masa-masa awal COVID itu sering kali terdengar, sehingga banyak warga itu yang abai kemudian. Nah, sekarang malah di Banda Aceh yang pada 3 bulan kemarin itu 0, mungkin bisa dikatakan tidak sampai 0, mungkin mungkin ada beberapa tidak sampai 10, 7 orang dan 1 orang wafat, dan sekarang sudah meningkat sampai dengan angka hampir 100 orang terkena infeksi wabah corona ini. Nah, di beberapa desa tadi itu, apa yang membuat mereka bertahan dan tidak ada orang yang terinfeksi, itu yang pertama adalah peraturan desanya. Nah, di Aceh itu kebetulan semenjak 2008 itu ada kanun itu kalau di daerah lain itu sama dengan perda. Jadi ada perda tentang adat. Nah, perda adat ini mengharuskan semua desa untuk membuat peraturan-peraturan desa yang terinspirasi dari adat dan hal-hal yang menurut masyarakat itu penting untuk dibuat dalam peraturan desa. Nah, perda tentang adat ini itu mengatur tentang kelembagaan desa, kemudian mengatur tentang otoritas desa terhadap beberapa perkara yang bisa ditangani, termasuk pidana ringan di sini. Kemudian mengatur tentang batas-batasan kewenangan desa dalam menindak sesuatu. Hampir seluruh desa di Aceh itu memiliki kanun desa. Nah, kanun desa ini itu seperti peraturan desa di daerah lain. Itu disepakati berdasarkan adat setempat, dan itu kemudian ditulis, dan masyarakat itu tidak boleh, bila ada yang melanggar dan sebagainya juga disepakati jenis hukumannya. Jadi ini seperti adat baru yang bersumber dari banyak inspirasi, bisa dari agama, kemudian dari norma-norma internasional tentang perlindungan anak misalnya, dan juga tentang hak-hak perempuan dan lainnya. Dan juga hal-hal yang darurat seperti masa COVID ini, apa yang harus ditindak dan sebagainya, itu adalah kesepakatan warga. Nah, di kanun desa ini itu ketika ada perkara atau tindakan-tindakan, misalnya dari yang dilakukan oleh peradilan desa, itu pemerintah negara, dalam hal ini polisi sebagai penegak hukum, itu tidak bisa mengintervensi desa. Jadi keputusan itu murni keputusan petinggi adat di desa itu. Nah, apapun yang dilakukan oleh petinggi desa tentunya berdasarkan kesepakatan warga yang
yang dikodifikasi dalam peraturan desa itu semua adalah semua adalah keputusan bersama. Jadi kalaupun nanti polisi mengintervensi perkara itu, misalnya ada warga yang menolak untuk diusir atau diisolasi dan terjadi perkelahian dan mungkin dia membawa bukti bahwa dia itu bebas dari COVID, tapi kalau ada desa mendesak dan warga itu melapor ke polisi, polisi tidak bisa mengintervensi desa. Nah, di beberapa desa yang mampu untuk memutuskan rantai ini, itulah desa-desa yang memiliki hukum adat yang kuat tadi itu. Dan juga di Kabupaten Aceh Jaya, di Sidi Aceh itu pemerintah itu sangat concern dan sangat menghargai semua putusan yang bersumber dari adat. Nah, dan ini juga menjadi dan adat ini menjadi ruang yang menarik untuk diisi, bahkan untuk media edukasi dan sebagainya. Dan sebagai contoh itu ketika ada warga yang kembali di Aceh Jaya tadi itu, ketika ada warga yang baru kembali dari Banda Aceh misalnya, ibu kota provinsi, untuk urusan dagang, ketika dia minum duduk-duduk di warung kopi, dan ketika berdiskusi dia ditanya baru di mana, oh saya baru dari Banda Aceh, itu warga langsung bubar dari warung kopi itu. Nah, ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang wabah atau hal yang lain itu di frame atau bersumber dari pengetahuan atau informasi-informasi yang disebarkan oleh desa tadi itu. Jadi tokoh adat dan agama itu bersatu. Nah, namun di banyak desa lainnya itu malah seperti abai tentang wabah ini. Gitu. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa pentingnya desa itu untuk membuat peraturan desa yang bersumber dari adat setempat atau hal-hal yang baik lainnya dan yang bersumber dari daerah-daerah lain. Nah, yang saya lihat bahwa di Indonesia kebanyakan bahwa desa itu kan semakin tergerus, intervensi negara itu semakin kuat. Nah, dan masalahnya juga sering bahwa negara itu tidak konsisten dalam intervensi desa itu arahnya mau kemana. Nah, itu misalnya dalam wabah ini terlihat sekali, meskipun Presiden Jokowi mengatakan bahwa desa adalah desa membuktikan bahwa mereka itu sangat tangguh, lebih tangguh bahkan dari negara dalam menghadapi bencana wabah seperti ini, atau bahkan seperti bencana-bencana alam seperti yang terjadi sering kali terjadi di Aceh. Itu yang bergerak pertama adalah desa. Mereka yang memberikan bantuan, mereka yang mengorganisir warga untuk sama-sama berangkat ke daerah bencana, dan pemerintah itu malah datang kemudian. Jadi memang desa itu terbukti kuat. Nah, tetapi dalam perjalanannya sifat komunalitas desa itu tergerus. Tentunya karena intervensi negara di situ, banyak sekali proyek modernisasi, kemudian perubahan sistem perekonomian dan sebagainya, dan juga dalam pengelolaan sumber daya alam, malah desa itu tidak memiliki kekuatan. Sehingga otonomi desa itu lama-lama itu mengecil dan mengabur. Nah, yang mampu menguatkan itu adalah misalnya yang saya kira yang mampu menjaga kedaulatan desa itu adalah dengan kita membentuk kanun desa kalau di asas atau peraturan desa. Nah, tapi dalam kasus Aceh itu peraturan desa itu ada payung hukumnya, ada payung perdanya dari pemerintah provinsi, dan kemudian tentu ini turun ke kabupaten, dan kabupaten itu juga harus mengeluarkan perda-perda yang melindungi dan menyarankan bahkan sebagian memaksa untuk membuat peraturan desa. Desa ini yang kemudian memberikan sedikit
jaminan atau bukan jaminan ya, memberikan sedikit kedaulatan desa dalam beraktivitas karena ada payung hukumnya dari pemerintah daerah. Nah, sedangkan kalau dari sisi ekonomi dan politik itu desa itu kan tergerus. Misalnya sekarang itu polisi malah sampai desa, ada Babin Kaptipmas di beberapa kabupaten, di beberapa provinsi saya perhatikan dalam media-media, malah dalam laporan kepolisian itu Babin Kaptipmas juga terlibat dalam pengambilan putusan peradilan desa. Kemudian juga ada Babinsa di situ, itu adalah perpanjangan tangan dari militer. Kemudian ada camat dan camat perpanjangan tangan dari bupati. Jadi secara ekonomi dan politik desa itu hilang kedaulatannya, otonominya. Apalagi sekarang concern kebanyakan desa itu kan pembangunan dengan dana desa. Kemudian di Aceh banyak itu kepala desa itu malah yang dipilih itu adalah adat istiadat setempat. Nah, sementara pada kuasa-kuasa yang lain itu ada batasan-batasan tertentu, sehingga ini memberikan Oke. terima kasih Mbak. Nah, itu yang saya ingin sampaikan bahwa penting sekali dengan melihat dari Aceh bahwa pemerintah mengakui dan memaksimalkan hukum adat yang ada di Indonesia. Nah, selain juga membantu ketertiban sosial, itu juga apa saja yang mereka inginkan untuk pembangunan mereka sendiri. Nah, saya kira itu sedikit simpulan, Mbak. Mungkin nanti kita bisa diskusi lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Arfi atas paparannya. Menarik sekali bicara mengenai gampong dan kanun dalam masyarakat adat Aceh. Tapi kita tahan dulu buat teman-teman yang buat sobat festival yang sudah punya pertanyaan yang akan diajukan kepada Bang Arfi. Silakan dituliskan di kolom chat. Nanti akan kita bahas setelah pemaparan semua narasumber. Berikutnya kita minta kesediaan Bapak Bazrizal Datuk Panghulu Basa. Selamat siang Pak Datuk. Selamat siang Ibu Yona. Gimana kabarnya Pak Datuk? Sehat? Alhamdulillah. Sumatera Barat, Ranah Minang aman, sehat. Alhamdulillah. Nah, bicara Minang banyak sekali Tiko Sajarangan, Limpapih, Rumah Gadang. Saya tidak akan memperpanjang jabaran. Waktu 15 menit, Bapak silakan dengan segala hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dari Ranah Minang menyampaikan ucapan terima kasih. Salam budaya desa buat Ibu Yona, narasumber saudara kami Arwianta dari Aceh, dan Pak Yando Zakaria. Alhamdulillah, hari ini hari yang kita rencanakan. Tapi sebelumnya saya ingin minta kepada kita bersama bahwa saya akan lebih banyak memakai istilah nagari daripada desa, karena memang desa itu sangat berbeda dengan nagari, dan orang Minang 79 tentang desa. Ada istilah di Minangkabau, sakali aya gadang, sakali. Hari ini kita masih berjuang terus menghadapi musibah pandemi COVID-19. Bukan hanya kita, tapi hampir semua negara sebagaimana yang tadi kami sampaikan dalam video yang ditayangkan. Secara nasional kita melihat grafik masih menanjak, tetapi alhamdulillah Sumatera Barat sebagaimana juga provinsi-provinsi lain, alhamdulillah hari ini sudah mulai melandai, dan kami berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sungguh-sungguh melakukan penanganan untuk pemutusan mata rantai COVID Corona dengan menyelenggarakan banyak sekali klaster maupun yang berada di luar klaster itu sendiri. Saya Ketua Kerapatan Adat Nagari Batu Taba.
Nagari Batu Taba ini satu dari 544 nagari yang memiliki lembaga adat yang disebut dengan Kerapatan Adat Negari. Di samping nagari, masih kita temukan di Sumatera Barat ada yang namanya desa dengan jumlah 126, ada kelurahan sebanyak 230. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan terendah, maka di Sumatera Barat hari ini ada yang namanya nagari, ada yang namanya desa, ada yang namanya kelurahan. Karena ini merupakan musibah besar. Bahkan bukan sekadar air bah biasa. Pasti ini menimbulkan banyak sekali dampak kemanusiaan dari berbagai dimensi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita betul-betul harus menjadikan ini sebagai satu momentum untuk memulai mendesain masa depan baru Indonesia. Terutama bagaimana kita mengembalikan nagari-nagari di Sumatera Barat dan desa-desa di Nusantara ini menjadi kekuatan untuk menjayakan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami percaya bahwa tanpa penguatan pemberdayaan, tanpa kemandirian nagari dan desa-desa, upaya untuk membuat negara kesatuan ini menjadi lebih kuat, lebih maju. Menurut hemat kami, ini upaya yang sulit untuk membuahkan hasil. Kami ingin sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang Minangkabau, kita akan berbicara Minangkabau dalam konsep yang ideal. Dalam konsep ideal, ini menjadi rangkuman ide tokoh-tokoh pendiri masyarakat Minangkabau yang kemudian itu hanya bisa kita temukan di dalam Kato Pusako yang disebut dengan Tambo, undang-undang dalam nagari, undang-undang nagari, ada Kaba, ada Mamang, ada Manto, ada pepatah petitih, ada petuah. Tapi Minangkabau bukannya sekedar ide, gagasan. Minangkabau adalah juga sesuatu yang faktual, yang nyata. Nah, di mana Minangkabau faktual itu? Minangkabau faktual itu ada di nagari. Oleh karena itu, nagari harus kita pahami sebagai wilayah teritorial, sekaligus menjadi wilayah kultural bagi orang Minangkabau. Nagari merupakan wilayah teritorial di mana nilai-nilai filosofi masyarakat adat Minangkabau diejawantahkan. Jadi kalau kita mau menemukan Minangkabau, dia ada di nagari. Nagari adalah kualitas teritorial, sekaligus menjadi kualitas genealogis orang Minangkabau. Berbicara tentang nagari yang mengalami berbagai pasang pi, undang, ada Mamang, ada Manto, ada Kaba, ada Petuah. Adat juga berbicara tentang Pusako, kekayaan material. Jadi bagi orang Minangkabau, nagari sebagai wilayah inti, adat menjadi sesuatu yang tidak boleh dikesampingkan. Menjadi orang Minangkabau dengan filosofi adat pasandi sarak pasandi kitabullah itu, maka prinsip bagi orang Minangkabau, dia adalah orang Islam, sekaligus dia adalah orang yang beradat. Bagi orang Minangkabau, ketika ada pelecehan terhadap Islam, pelecehan terhadap adat, disebut tidak beragama dan tidak beradat, ini sebuah pernyataan yang membuat ketersinggungan bagi masyarakat Minangkabau. Nagari secara adat memiliki struktur
Di bawah nagari itu ada suku-suku, di dalam suku itu ada kaum. Ada banyak kaum dalam satu persukuan. Jadi ada nagari berbuah suku, ada suku berbuah kaum. Kaum inilah sebenarnya menjadi unit terkecil masyarakat Minangkabau. Di kaum itu ada nenek mama, ada kemenakan. Dan di kaum itu ada orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting sebagai pemimpin dalam kaum itu. Itu yang disebut dengan penghulu atau datuk. Nah, organisasi semacam ini alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan dengan baik. Maka kalau kita hubungkan dengan pandemi COVID-19, ini mama datuk-datuk ini, tanpa menunggu perintah, tanpa menunggu komando dari pemerintah, mereka langsung mengambil inisiatif untuk memberikan edukasi, untuk memberikan proteksi kepada kaumnya masing-masing, agar mereka tidak terdampak dari penularan COVID-19 ini. Karena nenek mama ini, dia orang yang perginya tidak perlu disuruh, yang datangnya tidak perlu dipanggil. Dia orang yang bijaksana. Dia tahu ranting yang mencucuk, dahan yang akan menimpa, dia tahu. Dia tidak perlu menunggu perintah siapa-siapa. Bersama alim ulama, sebagai mama syara dalam negari, langsung mengambil inisiatif, memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada anak kemenakan di dalam kaum, untuk mereka mampu membentengi diri dari bahaya penularan COVID-19 ini. Kami katakan kepada anak kemenakan kaum kami bahwa peperangan terhadap COVID-19 itu bukan peperangan hanya di rumah sakit. Bahkan peperangan terhadap COVID-19 adalah peperangan di lapangan. Lalu bagaimana kita berperang dengan COVID? Kita ikuti ketentuan-ketentuan panduan pemerintah. Kita sampaikan kepada masyarakat, mereka harus pakai masker, mereka harus jaga jarak, mereka harus cuci tangan. Nah, alhamdulillah, ya sampai hari ini, Nagari Batu Taba belum ada satu orang pun yang terkonfirmasi COVID-19. Dan begitu juga, kasus-kasus COVID-19 di Sumatera Barat umumnya terjadi di perkotaan. Bukan di nagari-nagari. Di dalam masa PSBB pun, di mana Sumatera Barat juga memberlakukan PSBB, tetapi nagari-nagari di Sumatera Barat, dengan pengetahuan, dengan kepemimpinan nenek mama, mereka masih tetap bisa melaksanakan sholat berjemaah di masjid, tentu dengan standar COVID-19. Ya, mereka masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas, terutama aktivitas keekonomian, karena masyarakat nagari memang masyarakat yang kehidupan mereka itu bertani. Ya, kalau bertani tidak perlu juga mereka jaga jarak. Ya, karena mereka ada di ruang yang sangat luas, yang sehari-hari memang mereka berjarak. Begitu juga nenek mama sebagai kepala kaum mengedukasi kemenakan yang berada di perantauan. Menghimbau kemenakan di perantauan untuk tidak pulang kampung, karena dikhawatirkan mereka juga carrier membawa virus corona ke kampung. Lalu mereka kita nasihati, kita sarankan agar mereka juga tetap bertahan perkotaan, ya, sampai situasinya betul-betul aman. Kalaupun ada yang pulang karena terpaksa, maka nagari menyiapkan perangkat untuk mereka bisa melakukan isolasi atau melakukan karantina mandiri. Nah, bagi anak nagari, bagi anggota kaum kami, Kenagarian Batu Taba, yang karena musibah pandemi COVID-19, kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, maka kami juga bergotong royong, membantu mereka di perantauan. Kami juga mengirim beras, kami juga kirimkan mereka uang, agar mereka memiliki kemampuan untuk bertahan di kota dan tidak pulang kampung, karena ada kekhawatiran pulang mereka juga akan membawa
ancaman terhadap penularan COVID-19. Ini beberapa hal yang barangkali masih Pak kami Datu, miliki di negara ini. halo Pak Ya. Datu, maaf, waktu 2 menit lagi bisa dipersingkat Pak? Ya, oke. Jadi, alhamdulillah, rasa kebersamaan kita, kegotong royongan kita ini masih hidup. Masih berjalan dengan baik. Ya, kalau biasanya masyarakat Nagari menerima kiriman dari perantau yang berada tersebar di banyak wilayah Nusantara ini, tapi pada saat mereka menghadapi COVID-19, kita dari kampung juga mengambil inisiatif untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang berada di perantauan, sehingga mereka bisa kita cegah juga ya untuk tidak pulang, karena kepulangan itu berpotensi untuk membawa atau menyebarkan virus Corona 19 ini. Di samping itu tentu kita berbicara Minang, bicara Nagari ini sangat panjang. Tadi Bu Yona juga sebut ini lulusan tanah ulayat. Nah, ini saya kira soal yang serius juga bagi masyarakat Sumatera Barat. Karena orang Minangkabau tidak bisa dipisahkan dengan tanah. Tanah itu tempat berdirinya Sako. Ya. Tanah itu menjadi identitas orang Minangkabau. Nah, kami melihat sudah hampir 75 tahun kita ini merdeka. Tetapi sampai hari ini kita merindukan agar pemerintah segera menerbitkan undang-undang tentang masyarakat hukum adat. Bukankah masyarakat hukum adat harus dipandang terus sebagai kekuatan, bukan sekedar kekuatan masa depan, tetapi juga sebenarnya mereka kekuatan masa lalu yang berkontribusi mendirikan negara kesatuan Republik ini. Nah, kami berharap tentu pemerintah tidak bermaksud ya rumah sudah tukang dibunuh, artinya negaranya makin kuat tapi nagarinya justru mengalami pelumpuhan. Kami berharap ya agar pemerintah segera menerbitkan undang-undang tentang masyarakat hukum adat dan juga menata desa dan nagari ini betul-betul berdasarkan ketentuan masyarakat hukum adat, di mana masyarakat adat tidak hanya sekedar mengurus urusan-urusan adat, tapi mereka juga terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan terendah di nagari atau di desa-desa. Saya kira itu, Mbak Yona, sementara. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Pak Datu. Nah, pasti banyak sekali pertanyaan dari Sobat Festival mengenai paparan Pak Datu. Bagaimana konsep nagari dan hukum adat itu berlaku di Minangkabau. Tapi sebelum itu kita tahan dulu. Teman-teman yang sudah punya pertanyaan silakan menuliskannya di kolom Q&A. Jadi tadi saya sedikit perbaiki, bukan di kolom chat, tapi di kolom Q&A. Kami akan tunggu, nanti kita akan bahas setelah selesai pemaparan. Berikutnya kita lanjut kepada Uda Yando Zakaria. Selamat siang, Uda. Selamat siang, Mbak Yona. Sehat, Uda? Alhamdulillah. Oke, baiklah. Kalau begitu, saya persilakan saja udah 15 menit untuk pemaparan. Silakan. Oke, bisa saya dikasih akses buat share screen? Oh, oke, siap. Sudah? Silakan udah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Datu, Bang Arfi, Mbak Yona, para hadirin yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Senang bertemu, akhirnya itu kata penting ya, akhirnya saya berpartisipasi di dalam acara ini, karena sebelumnya itu saya sempat diundang oleh panitia Kongres Desa ya, dan saya menolak begitu untuk hadir sebagai pembicara. Kenapa? Karena setelah saya pelajari TOR, nggak ada yang membahas khusus soal desa adat itu. Ya, ini saya sayangkan karena ini hal-hal yang sangat penting sebenarnya, maka saya menolak untuk hadir. Karena saya khawatir kalaupun kesempatan Kongres Kebudayaan Desa itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kades Wahyudi, itu kesempatan saya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan desa adat, tapi saya tetap menolak karena saya yakin itu akan tertutup oleh isu-isu yang lain. Soal DD lah,
kewenangan yang dialih lagi oleh pusat dan lain sebagainya, saya bosan bicarakannya. Karena saya melihat ada hal lain yang penting juga ketika kita bicara tentang undang-undang desa ini atau desa pada umumnya, yaitu desa adat ini yang tidak tersentuh. Nah, saya kemudian dihubungi panitia berikutnya, saya nggak tahu apakah ini sudah dirancang dari awal atau tidak. Kemudian adalah festival budaya desa ini. Ketika saya baca acaranya, rundown-nya seperti apa, ya ini bicara desa adat dan saya sanggupi. Alhamdulillah saya bisa hadir pada hari ini. Dan sebagaimana yang saya sudah duga, bahkan di dalam festival kebudayaan desa sendiri, Mbak Yana, ya ini hasil pengamatan saya ini hari pertama, saya hari kedua nggak bisa hadir. Itu nggak ada itu pembicaraan yang bicara soal desa adat kaitannya dengan undang-undang desa. Juga hari ini, saya kira Pak Dato dan Bung Arfi juga alpa itu. Jadi betapa suksesnya Orde Baru sebenarnya ya, menghapus memori kita tentang desa adat ini, dan begitu sehingga kita terliwat. Padahal kita tahu di dalam Undang-Undang Desa itu ada pasal 8, ada bab 13 ya. Sepertinya kita ini bisa mempelajari Undang-Undang Desa sebagai instrumen baru terhadap jawaban tadi yang disampaikan Pak Dato misalnya tentang penghancuran lembaga-lembaga adat atau desa adat atau nagari atau gampong misalnya atau apapun namanya se-Indonesia melalui Undang-Undang 579, kita udah punya jawabannya Pak Dato. Ada jawaban di sana di Undang-Undang Desa bab 13. Jadi kita nggak ada urusan lagi dengan 579, itu udah selesai. Ya. Itu sudah selesai dan kita sekarang bagaimana pada momentum, pada masa, pada zaman untuk mewujudkan apa yang kita keluhkan tadi. Dan juga dikeluhkan hari pertama, juga mungkin dikeluhkan di dalam sesi-sesi yang lain. Juga dikeluhkan di dalam orasi kebudayaan dari Bung Nengah misalnya. Kita sudah sampai pada momentum untuk bergerak lebih jauh. Di mana instrumen desa, instrumen hukum yang selama ini kita gugat, itu sudah dijawab. Dan sayangnya, dan saya sedih sekali, tidak ada yang membahas jawaban itu. Cukup tidak jawaban itu, kurang tidak jawaban itu. Kita belum dapat evaluasi tentang itu. Padahal Undang-Undang Desa sudah berjalan 5 tahun. Ya, jadi ini buat renungan kita bersama, sehingga makanya penolakan saya pada panitia Kongres Kebudayaan Desa bukan tanpa alasan, dan saya mengharap momentum Festival Kebudayaan Desa ini menjadi titik balik kita dan juga peringatan pada berbagai pihak, termasuk Pak Dirjen, Pak Sekjen kemarin. Dalam pidatonya tidak ada menyebut kata desa adat, tuh nggak ada itu. Kalaupun para pembicara setelahnya mengatakan desa adat, tidak pernah mengkaitkannya dengan undang-undang desa sebagai peluang baru bagi kita. Misalnya Bung Arfi tadi menyatakan betul bahwa otonomi desa dengan berbagai kebijakan kolonial nasional itu mengecilkan otonomi, bahkan menghilangkannya, betul. Tetapi pernahkah kita melihat sekarang bab 13 itu menjanjikan sesuatu nggak bagi desa adat atau nama lain yang ada di Nusantara? Nah, dalam konteks inilah saya ingin berpartisipasi gitu, untuk mengajak para pihak untuk tidak lagi hanya sekedar mengeluh, tapi untuk menguji apakah jawaban-jawaban yang telah diberikan itu. Bagi saya Undang-Undang Desa itu nggak penting itu dana desa Pak Dato. Andai saja seluruh hak ulayat orang Minangkabau itu diakui, baik ulayat Rajo, baik ulayat Nagari, baik ulayat suku, baik ulayat kaum diakui oleh negara ini, dana desa itu kecil. Nah, tapi yang saya sedih Pak Dato ya, perdebatan tentang Perda Nagari di Sumatera Barat justru macet ya, untuk mewujudkan nagari yang sebenarnya nagari, bukan nagari-nagarian, justru perdebatannya di dana desa. Betapa sedihnya kita. Padahal nenek mama di Sumatera Barat itu sudah 30 tahun
menggugat Undang-Undang 579 itu yang juga karena kesalahan orang Minang sendiri. Mohon maaf kalau saya mengatakan begitu, hasil riset saya mengatakan begitu. Kenapa? Karena tidak pernah negara ini tidak mengakui nagari waktu diberlakukan 579. Tapi karena ada politik dana desa pada saat itu, impres desa pada saat itu, hanya desa dapat 100.000 pada saat itu, orang Minang mengatakan jangan sampaikan jumlah nagari ke pusat itu. Rugi ya, Wak. Sampaikanlah jumlah jorong supaya banyak ada PPT. Kan begitu logikanya. Nah, logika ini diulang kembali gitu ya. Maka jadilah Perda Nagari hari ini. Nah, ini jadi persoalan. Baik, itu latar belakang, sekedar latar belakang. Saya mulai dengan kesimpulan supaya karena ini waktunya sangat terbatas ya. Saya tidak berbagai presentasi dari hari pertama, hari kedua dan juga hari ini saya kira sudah cukup untuk menunjukkan latar belakang persoalan yang dihadapi oleh desa adat atau desa atau disebut dengan nama lain, apakah itu nagari, apakah itu gampong di kampungnya Bang Arfi, apakah itu Ngolo di Sulawesi Tengah, apakah itu kampung di Papua, dan lain sebagainya. Kita sudah bicara soal permasalahan-permasalahan. Nah, kalau kita bicara solusi pada hari ini, tadi moderator mengatakan Indonesia baru pasca COVID ini seperti apa? Saya langsung pada jawaban. Ya, mari segerakan pengakuan hak masyarakat adat atas ruang hidupnya. Tidak ada cara lain. Ya, kebudayaan kita bicara kebudayaan macam-macam dari segi apapun tanpa ruang hidup tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau kita bicara soal bagaimana Indonesia baru tetap bermartabat secara budaya, hanya dimungkinkan kalau kebudayaan itu, apakah Minang, apakah Batak, apakah Aceh, dia mempunyai ruang budaya. Apa itu ruang budaya itu? Langsung sebenarnya. Yang pertama adalah, tadi saya sudah sampaikan, segera implementasikan nomenklatur desa adat. Sampai hari ini, hanya satu ada instrumen nasional yang mengatur ini, yaitu Permen Kemendagri nomor 145, yang itu pun ditafsir oleh daerah bermacam-macam. Jadi saya mau katakan, dalam konteks implementasi nomenklatur desa adat yang dijamin oleh Undang-Undang Desa itu, hampir tidak ada upaya berarti dari pemerintah pusat. Ya, satu-satunya upaya adalah dari Kemendes yang mencoba memfasilitasi 135 desa adat, tapi kita tahu kewenangan untuk menetapkan desa adat itu ada di Kemendagri. Tapi hari ini apakah ada program di Kemendagri? Sejauh yang saya tahu tidak ada. Nah, sayangnya panitia tidak sensitif soal ini sehingga tidak membawa orang Kemendagri. Orang Kemendes nggak punya kewenangan untuk menetapkan desa adat ini. Ya, tapi karena niat baiknya Kemendes memfasilitasi, tapi itu nanti akan tetap saja terjegal ya. Buktinya sampai hari ini ada kebijakan dari Kabupaten Rokan Hulu misalnya menetapkan 80 desa adat, Kabupaten Siak menetapkan 9 desa adat, Kabupaten Jayapura 35 kampung adat. Itu tidak bisa terjadi, tidak bisa diakui pada perdanya sudah ada. Karena apa? Karena tidak ada kebijakan yang clear dari Kemendagri soal desa adat ini. Nah, jadi itu kalau kita mau bicara menjawab apa yang disampaikan para pembicara tadi, jawabannya jelas. Segerakanlah implementasi nomenklatur desa adat itu. Nah, dalam konteks ini, saya menghimbau pemerintah pusat mengeluarkan Perpu untuk mencabut pasal 109 Undang-Undang 6 2014 tentang desa. Kenapa? Karena ini saya termasuk saya penyusun undang-undang ini dulunya, ya. Saya termasuk yang tidak setuju dengan pasal ini karena menjegal kelancaran penetapan desa adat itu di tingkat provinsi. Oke, kalau itu untuk untuk Sumatera Barat mungkin iya, karena hanya ada 2, ya, Nagari dan Lagai atau Uma di Mentawai. Tapi untuk Nusa Tenggara Timur misalnya, itu puluhan
susunan masyarakat adat di sana. Nah, Perda provinsi ini tidak akan pernah bisa juga operasional untuk menjawab keberagaman yang ada di tingkat kabupaten. Nah, hari ini jelas seperti yang saya katakan tadi, beberapa contoh yang sudah saya sebut, ketidakadaan peraturan daerah di tingkat provinsi yang mengatur tentang desa adat di provinsi masing-masing membuat inisiatif-inisiatif yang ada di kabupaten yang saya sebut tadi itu tidak bisa diakomodasi. Sebaliknya, Sumatera Barat yang sudah punya Perda Nagari dan Bali yang sudah punya Perda tentang desa adat juga mempunyai arah yang tidak seiring dengan desa adat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Desa. Tadi saya awali dengan perdebatan yang terganjal dengan soal dana desa. Sehingga pertanyaannya, sudah tahun 2017 Perda Nagari di Sumatera Barat ditetapkan, sampai hari ini setahu saya Nagari sebagai desa adat belum ada yang didaftarkan ke Kemendagri. Nah, ini kelalaian di tingkat kabupaten. Jadi kalau Pak Datuk mau marahin itu DPR sama Bupati Pak Datuk. Karena itu sudah ada jaminannya semuanya. Jadi Pak Datuk jangan lagi mengeluh sudah jelas alamatnya gitu ya. Jadi sudah ada undang-undang, sudah ada Perda Nagari. Kenapa Bupati Bapak dan DPRD Bapak belum memproses menetapkan? Nah, padahal kita tahu dengan penetapan desa adat itu, maka segala sesuatu kekayaan yang ada pada nagari itu akan kembali. Karena begitulah bunyinya Undang-Undang Dasar, begitulah bunyinya MK 35, dan yang menjamin atau yang menjadi dasar pengakuan Undang-Undang Desa. Itu yang pertama. Kalau kita mau serius, pemerintah mau serius, segerakan itu. Kalau perlu bikin peraturan pemerintah tentang desa adat. Maaf Pak Yanda, bisa dipersingkat Pak 2 menit lagi. Oke. Ya, berarti saya benar ya, di ujungnya saja saya tangkap gitu. Bahan presentasi nanti silakan diambil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah juga terkait masyarakat adat ini tentang ruang hidup itu adalah keberadaan pasal 67 Undang-Undang 41 tentang kehutanan. Itulah perampok dari tanah adat, Pak Datuk, Bung Arfi. Jadi kalau pasal 67 itu tidak dicabut, jangan bayangkan hak ulayat itu akan kembali. Karena apa? Karena persyaratan pengakuan hak ulayat yang ada di Undang-Undang Kehutanan itu, kalau saya contohkan kampungnya Pak Datuk tadi, tanah kaum itu harus diperdakan dulu Pak, baru tanah kaumnya bisa diakui. Atau tanah sukunya. Jadi bayangkan undang-undang kita untuk mengakui tanah ulayat kaum, itu kaumnya harus diperdakan. Cabut itu pasal 67. Mari kita suarakan ke Presiden. Berikutnya revisi Permen ATR Kepala BPN. Mengapa saya usulkan ini? Karena Permen ATR ini banci. Tanah ulayat hanya diakui sejauh diizinkan oleh Menteri Kehutanan dan tidak berlaku di kawasan kehutanan. Jadi masih ada dualisme. Ya, jadi tanah ulayat di luar kawasan hutan diatur oleh Permen ini, tapi di luar tanah ulayat yang masuk kawasan hutan itu berlaku Undang-Undang 67. Jadi undang-undang di sektor agraria ini mundur dibanding 20 tahun yang lalu bahkan. Ya. Yang berikutnya adalah keluarkan instruksi Presiden untuk mempercepat distribusi akses kepada perhutanan sosial. Ya, sekarang ada program perhutanan sosial, negara sudah mencadangkan 12,7 juta hektar dan itu sudah diidentifikasi. Menurut saya itu harus dilakukan secara distributif top down. Tidak perlu lagi rakyat ini disuruh bersusah-susah payah bikin planning, bikin usulan, dan lain sebagainya. Kalau negara serius mendistribusi aset ini, keluarkan impres, tanah-tanah yang ada, yang teridentifikasi seluas sekarang ini 13 juta hektar itu, segera saja dijatuhkan kepada desa-desa di sana. Jadi semacam dulu pada zaman kolonial ada yang namanya tanah bengkok. Jadi tanah bengkok itu hibah dari pemerintah untuk desa-desa supaya bisa berhidup. Nah, itu bisa kita tempuh sekarang sehingga rakyat desa tidak disibukkan sekarang untuk membuat usulan-usulan. Jadi negara serahkan saja itu 13,7 juta hutan
hutan itu kepada kehidupan desa yang ada sekarang. Kami sudah hitung itu ada 20.000 desa yang bisa ke sana. Hal yang Pak sama Yando, juga maaf kepada, mungkin lebih dipersingkat lagi Pak, waktunya Oke. sudah habis. Ya, itu yang terakhir saya setuju dengan Pak Dato tadi, mari segera sesahkan RUU pengakuan perlindungan hak masyarakat adat, tetapi Pak Dato kita harus cermat sekali dengan isinya. Kalau draft yang sekarang ditetapkan oleh DPR, masyarakat adat jauh akan lebih terbunuh lagi ke depan. Demikian Pak, Bu moderator, mohon maaf waktunya sangat terbatas. Sebenarnya banyak masalah lain, intinya sudah saya sampaikan pada ujung kesimpulan. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih Pak Yando. Sudah banyak pertanyaan yang masuk, tetapi sebelumnya dari 3 paparan itu kita melihat ada satu persoalan kunci yang barangkali setelah ini perlu kita diskusikan bersama. Saya akan bacakan dulu pertanyaannya. Yang pertama dari Ibu Farida di Jakarta untuk Bapak Arfiansyah. Apakah ada pembedaan antara hukum adat Aceh dan hukum Islam dalam penerapannya? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mega di Kaltara, ini sepertinya untuk Pak Datuk dan Pak Yando. Bagaimana peran perempuan sebagai limpapeh rumah gadang dalam masa COVID? Pertanyaan yang ketiga dari Dani di Kediri, ini sepertinya untuk 3 narasumber. Bagaimana relasi sosial masyarakat sebelum dan saat menghadapi pandemi? Adakah pergeseran, adakah pengetahuan lokal yang kiranya bisa diaplikasikan secara global dalam menghadapi tatanan Indonesia baru? Pertanyaan berikutnya dari Rizal Magelang untuk Bapak Arfiansyah. Bagaimana agar undang-undang desa dapat memfasilitasi desa tanpa merusak adat, budaya, dan tradisi desa termasuk hukum adatnya? Lalu untuk selanjutnya dari Aditya Mahendra untuk Bang Yando. Bagaimana kedudukan desa adat pada saat ini? Bagaimana desa adat dapat mengambil peran strategis dalam rancang bangun tatanan Indonesia baru? Pertanyaan berikutnya dari Heru Prasetyo, Kemendes PKP, untuk semua narasumber, apakah adat sudah melakukan skema shareholding dalam hal ini modal masyarakat atau aset desa, ada dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi di desa? Contoh yang telah dilakukan apa saja? Dan ini pertanyaan terakhir. Saya pikir ini tadi sudah saya bacakan, Aditya Mahendra. Nah, itu adalah pertanyaan yang masuk kepada narasumber. Dipersilakan, mungkin dari Bang Arfi dulu, silakan Bang. Untuk pertanyaan pertama, sebelum pada dasarnya hukum adat dan hukum Islam di Aceh itu menyatu, itu sama seperti di Minangkabau ya, adat bersendi sarak bersendi kitabullah, kalau tidak salah begitu itu bahasa adatnya. Jadi banyak sekali praktek adat Aceh hampir di seluruh Aceh itu yang terinspirasi atau mengambil sumber dari hukum Islam. Misalnya tentang warisan, misalnya kalau meskipun beberapa modifikasi, dengan ada sebagian suku di sini yang memberikan warisan 50-50 untuk anak perempuan dan laki, dan orang Aceh mengatakan itu juga bagian dari hukum Islam, terjemahan dari hukum Islam. Kemudian sebagian wilayah seperti teks Al-Quran di mana laki-laki mendapatkan 1 dan anak perempuan mendapatkan setengah, dan banyak hal, dan juga ada adat seperti hubungan lelaki dan perempuan, itu semuanya bersumber dari atau mengambil inspirasi dari hukum Islam atau ajaran Islam. Nah, dan kemudian sekarang dengan adanya syariat Islam, itu secara formal, legal formal, itu terpisah antara syariat Islam dan hukum adat.
karena dan masing-masing diatur oleh perda yang berbeda, dan undang-undang nasional yang memberikan keistimewaan untuk Aceh juga membaginya kepada dua. Secara garis besar ada keistimewaan untuk adat dan juga keistimewaan terhadap dalam bidang agama. Keistimewaan dalam adat itu kemudian diterjemahkan pemerintah Aceh untuk mengembangkan hukum adat. Yang tadi itu hukum adat itu terinspirasi dari di masing-masing desa itu mengambil inspirasi dari ajaran Islam, ajaran agama, juga mengambil inspirasi dari norma-norma internasional tentang perlindungan anak dan HAM misalnya, dan juga mengambil inspirasi dari adat setempat. Jadi hukum adat yang berlaku di desa itu seperti hybrid gitu, gabungan. Jadi semuanya dikatakan sebagai hukum adat. Nah, sedangkan kemudian pada keistimewaan dalam bidang agama itu kemudian dikembangkan menjadi hukum syariat yang sangat heboh sampai sekarang ya. Ada pencampukan dan sebagainya. Jadi secara legal formal mereka adalah hukum yang berbeda. Gitu. Nah, itu tentang perbedaan hukum adat dan Islam dan hukum syariah di Aceh. Jadi masing-masing memiliki institusi hukum yang berbeda, dijalankan oleh aktor yang berbeda, gitu. Jadi mereka itu berbeda jauh secara legal formalnya, tapi dalam operasionalnya adat itu ya juga karena dia bersumber dari banyak norma, jadi dia disebut dengan hukum adat. Nah, dan untuk pertanyaan kedua, saya kira ini Pak Yando Zakaria lebih tepat untuk menjawabnya ya. Bagaimana UU Desa bisa melindungi desa dari kerusakan semuanya. Nah, tapi yang mungkin secara umum mungkin Pak Yando nanti bisa memperbaiki karena Pak Yando terlibat dalam hal ini. Saya kira bahwa undang-undang desa itu pertama khusus Aceh dulu ya, mungkin saya pertama apa yang dimaksud oleh masyarakat adat atau desa adat di Aceh itu adalah gampung. Jadi dan apa yang dimaksud masyarakat adat versi Indonesia yang saya pahami itu ada pada level mukim, dan mukim ini mungkin selevel Megari kalau di Aceh gitu. Jadi dia menaungi beberapa desa dan mukim ini juga mengelola sumber daya. Jadi seperti hutan adat dan sebagainya yang dimaksud oleh undang-undang itu dikelola oleh mukim. Dan kemudian seperti laut dan sebagainya, di Aceh itu ada panglima laut, ada adat laut, atau seperti itu adat melaut. Jadi sumber daya alam di laut, memancing, konflik di laut antar nelayan, antar kemukiman, dan bahkan antar provinsi, misal dari Sumatera Utara melaut ke Aceh, dan itu ada mekanismenya, yaitu yang diatur oleh level kemukiman. Nah, jadi masyarakat dan di Aceh itu yang disebut masyarakat adat ya gampung. Ada gampung itu sendiri di mana ada hukum adatnya di situ, tradisi dan semuanya. Dan yang dimaksud oleh dan gampung itu teritorinya kecil. Jadi sumber daya alam itu kan seringnya lintas gampung. Ada beberapa gampung yang misalnya yang menetap di satu hutan lindung tertentu. Nah, hutan lindung itu milik bersama dan dikelola oleh kemukiman. Nah, permasalahannya dan di Aceh itu kemukiman juga diatur. Dan permasalahannya kemudian di sini adalah maksudnya tadi diatur oleh perda ya. Permasalahannya adalah bahwa perda itu dan bahkan undang-undang nasional itu tidak menurut yang saya pahami itu tidak memberikan kewenangan untuk mengatur sumber daya alam. Jadi ini izinnya sangat berjenjang sekali, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Yando. Jadi kita diberikan kewenangan untuk misalnya untuk melakukan pelestarian budaya, tari-tarian, hukum adat dan sebagainya oleh pemerintah. Tapi ketika berhubungan dengan sumber daya alam, ini sepertinya pemerintah itu menahan. Prosesnya sangat lamban sekali, termasuk tentang permasalahan Bisa dipersingkat, Bang? Ya. Nah,
di sini yang kemudian yang harus menjadi perhatian undang-undang desa itu bahwa masyarakat adat itu harus diberikan juga kewenangan yang jelas dan ditetapkan bahwa mereka itu harus mengatur SDA. Kalau tidak ini akan hancur. Soalnya permasalahan kampung itu kan selalu berbenturan dengan kepentingan negara dalam SDA, koperasi dan sebagainya. Dan itu harus betul-betul dilindungi oleh undang-undang desa itu. Karena tanpa tanah seperti yang disebutkan oleh Pak Dato, ya masyarakat itu tidak ada. Malah sekarang banyak kampung yang tiba-tiba ada di hutan lindung yang entah kapan ditetapkan. Sementara kampungnya sudah ribuan tahun di situ gitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan ya, perlindungan terhadap SDA atau pemberian kewenangan. Arfi, maaf. Bisa dipersingkat, Bang? Oke. Ya, terima kasih, Bu. Sudah, ya. Sudah. Ya, maksudnya intinya gitu. Maksudnya ya undang-undang dasar itu harus memberikan kewenangan kampung, masyarakat adat untuk mengatur SDA-nya. Karena itu yang sangat penting. Kalau tidak kayak tidak masalah. Kalau SDA-nya sudah oke, maka masyarakat adat itu atau masyarakat kampung itu bakal aman. Oke, baiklah. Ya. Terima kasih Bang Arfi. Berikutnya kesempatan kepada Pak Dato. Silakan Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan sudah masuk. Karena waktu terbatas, Bapak punya waktu 6 menit. Semoga bisa dimaksimalkan, tidak apa ya Pak ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Yana. Saya harus menyampaikan persetujuan saya dengan apa yang disampaikan oleh Udayando Zakaria tadi. Sungguh-sungguh saya sangat sepemikiran soal itu. Bahwa Undang-Undang Nomor 579 sudah dicabut, tetapi yang tersisa ini pikiran-pikiran yang menjadi bagian dari dampak pelaksanaan undang-undang itu. Poin kita misalnya adalah ketika 579 itu diberlakukan, lalu ada hitung-hitungan uang, menjadikan Jorong sebagai desa. Ada hitungan angka-angka uang-uang di situ. Lalu perjalanan 579 ini sangat panjang. Ada momentum sebetulnya dengan Undang-Undang Nomor 22 ditambah lagi dengan Undang-Undang 32. Undang-Undang Nomor 22 Sumatera Barat merespon dengan menerbitkan peraturan daerah nomor 9 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari. Undang-Undang 32 juga menerbitkan Perda 02/2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari. Beberapa kabupaten menindaklanjuti Perda 02 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari ini. Dan sangat kita sayangkan, pemerintah kota di Sumatera Barat tidak merespon Perda 02 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari ini. Sehingga di perkotaan hari ini kita masih menemukan kelurahan, kita masih menemukan desa-desa. Nah, sebagai catatan saya ingin sampaikan ke Udayando, kebetulan tahun 2004-2009 itu saya masih menjadi anggota DPRD dan ada momentum untuk merubah Perda Pemerintahan Nagari Tanah Datar berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 itu. Lalu Tanah Datar dengan sangat yakin menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang nagari. Jadi Perda Nagari pertama di Sumatera Barat itu adalah perda yang diterbitkan pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Walaupun nagari yang kita formulasikan belum sebagaimana yang kita harapkan, karena ada pembatasan di dalam undang-undang. Pak Dato, maaf, saya memotong. Ini kita langsung ke pertanyaannya aja Pak Dato ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana peran perempuan sebagai limpapeh rumah gadang dalam masa COVID? Baik, terima kasih. Jadi saya tambahkan, saya setuju, Udayando, ini kita dorong terus bagaimana Perda 07 ini segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten kota ya untuk menerbitkan Perda Nagari di masing-masing daerah mereka. Itu poin saya. Kemudian pertanyaan Ibu Mega ini bagus ini. Bagi orang Minangkabau, perempuan itu bundo kandung itu sesuatu yang amat dimuliakan. Ya, ukuran kejayaan Minangkabau itu seberapa besar kebahagiaan bisa diberikan kepada kaum perempuan. Apakah dia ibu, apakah dia saudara perempuan, apakah itu
kemenakan perempuan, apakah itu anak perempuan. Di dalam Petuahan Minangkabau, Bundo Kandong itu limpapeh rumah nanggadang. Dia orang yang luar biasa, pertama punya kehati-hatian, sehingga diistilahkan, ya, apa namanya, samuk tapijak tidak mati, ya, semut diinjak tidak mati. Ini filosofi menggambarkan bagaimana kesabaran seorang Bundo Kandong di Minangkabau. Lalu ada juga istilah alu tataruang patatigo. Ini mencerminkan bagaimana seorang perempuan Bundo Kandong di Minangkabau adalah sosok yang memiliki keyakinan. Dalam konteks penanganan corona, luar biasa peran mereka, ya, menjaga institusi rumah tangga dari sebaran virus corona ini. Begitu juga mereka memberikan apa namanya, karena di Minangkabau, ya, terutama di Nagari di Kabupaten Tanah Datar, lembaga unsur Bundo Kandong ini memang menjadi sebuah lembaga yang sangat aktif berperan untuk mengedukasi rumah tangga, mengedukasi masyarakat, ya, agar tidak satu orang pun anggota keluarga mereka yang terpapar dari itu. Jadi sampai kapanpun, karena memang tiang dari Minangkabau itu di Bundo Kandong, dia adalah pemilik dari Sako dan Pusako. Ya, dia pemilik Sako dan Pusako. Ya, tidak minang dia kalau tidak bahagiakan dan tidak muliakan kedudukan seorang perempuan. Jadi ini penegasan saya atas pertanyaan Ibu Mega. Kemudian dari Kemendes tadi, ini juga problem saya katakan soal aset desa. Dipulihkan ulayat. Ini Permen ATR, ya, kepada Badan Pertanahan tentang pendaftaran tanah ulayat, ini betul-betul sangat mengganggu masyarakat Minang hari ini. Ini akan menjadi keributan, kehebohan baru. Saya setuju dengan Udayando. Sebelum dilaksanakan kembali, selayaknya itu direvisi. Karena tanah Megerang Minang, ini soal hidup mati. Jadi pemerintah saya kira harus bijak dalam buat regulasi, ya, mesti sangat memahami apa yang menjadi kultur budaya dari masyarakat Minangkabau. Jangan bikin aturan hanya di Jakarta, berdasarkan pandangan Jakarta, tapi betul-betul dia harus muncul dari tata nilai yang ada di Nagari, di dalam masyarakat Minangkabau. Saya yakin kalau permen ini dipaksakan, ini akan menimbulkan konflik baru antara masyarakat Minang, ya, Sumatera Barat dengan apa pemerintahan hari ini. Jadi setuju saya Udayando, mohon diteriakkan terus, ya, beberapa undang yang harus direvisi tadi, kami setuju atas nama pemangku adat, ya, karena hanya dengan itu kita yakin Nagari Adat ini dengan undang-undang yang tadi disebut, ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 tentang desa, ada momentum kita untuk mulai melakukan pemulihan terhadap masyarakat adat Minangkabau berbasis Nagari sebagai wilayah kualitas teritorial dan genealogis masyarakat Minangkabau. Jadi mohon Bang Yando, Udayando, Ambo, ya, terus. Oke, Pak Datu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih waktunya Pak Datu. Ini juga ada sedikit pesan untuk peserta dan narasumber. Pertanyaan yang belum bisa terjawab dalam kegiatan ini akan dijawab langsung oleh narasumber melalui type answer. Nah, untuk terakhir kita minta kepada Pak Yando, silakan Pak untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk, kalau bisa sesingkat-singkatnya Pak, karena keterbatasan waktu. Terima kasih. Ini persoalan 70 tahun yang nggak diurus sesingkat-singkatnya itu nggak mungkin Mbak Yana, ya. Tapi oke, saya akan coba. Pertama begini, konsep masyarakat hukum adat ini warisan kolonial, ya. Nah, apa implikasinya? Implikasinya adalah dalam konsep masyarakat hukum adat itu yang hanya dilihat adalah aspek otoritasnya, aspek pengurusan publiknya. Nah, padahal kita tahu tidak semua persekutuan masyarakat adat itu bersifat publik. Ambil contoh Nagari, ya. Nagari adalah susunan masyarakat adat bersifat publik, ya. Tapi kaum, suku tidak. Nah, bagaimana mungkin kita menyamakan aturan peraturan perundangan, pengakuan ulayat Nagari, kaum dan suku sama? Tidak bisa. Ya, ketiga entitas tadi itu mempunyai kapasitas politik dan kecakapan hukum yang berbeda. Itu satu. Nah, sehingga kita harus hati-hati. Ya, kita harus memperluas pemahaman kita tentang konsep masyarakat hukum adat ini. Maka saya setuju sekarang dengan undang-undang dengan konstitusi kita ada 3.
terminologi di dalam konstitusi. Ada masyarakat hukum adat, pasal 18B ayat 2, ada masyarakat tradisional, pasal 28I. Kemudian ada masyarakat daerah di pasal 32. Ini kita bisa rangkum dengan terma masyarakat hukum adat. Oleh sebab itu, saya usul undang-undang DPR sekarang itu jangan cupet lagi masih membicarakan masyarakat hukum adat. Kita harus bicara masyarakat adat. Yang range-nya tadi, dari yang urusan privat, termasuk anak nagari, ya, sampai ke namanya nagari, sampai yang namanya Minangkabau. Ya, sehingga itu kita bicara masyarakat adat sekarang itu range-nya sangat longgar. Ya, tidak hanya bicara nagari. Itu satu. Yang kedua, nah dalam konteks inilah Bung Arfi kita bisa berdiskusi banyak. Sebenarnya yang punya hak publik itu Gampong atau Mukim? Ya. Nah, sekarang Kanun Aceh menurut saya keliru yang memberikan Mukim sebagai mempunyai hak publik. Sejarah sudah menunjukkan siapa itu Mukim. Ya, kita tahulah itu hubungannya dengan kegiatan keagamaan. Jadi sebenarnya dalam pengertian kehidupan masyarakat dan tentu dalam kaitannya dengan basis material, dalam hal ini tanah, hutan, dan lain-lain adalah Gampong. Tapi mungkin dalam Kanun Aceh sejauh yang saya pelajari, yang punya hutan adalah Mukim. Nah, kita tahu situasinya. Jadi itu persoalan hukum yang ada di Aceh sendiri menurut saya ya. Kekeliruan-kekeliruan dalam memberikan kewenangan dalam konsep masyarakat adat yang sangat luas tadi itu. Ya, itu jadi perdebatan. Yang ketiga, Pak Dato, Sumatera Barat pun menurut saya sudah beragam. Jadi menurut saya nggak ada masalah bahwa ada yang kelurahan, ada yang desa, ada yang nagari sabana nagari. Nah, itu tergantung konteksnya. Kecuali di nagari, di kota itu memang jelas ada tanah nagari. Oleh sebab itu Undang-Undang Desa memungkinkan kelurahan kembali ke nagari. Ya, tapi maksud poin saya kalau memang sudah tidak ada nagari, tanah ulayat sudah terbagi, anak kemenakan sudah berpencar dan lain sebagainya, ya sudah jadi saja dia kelurahan. Tapi kalau struktur masyarakat adatnya ada, kekayaannya masih terjaga, ulayatnya masih terjaga, kelurahan bisa berubah menjadi desa adat atau sebagai nagari. Itu dijamin oleh undang-undang desa begitu. Nah, terakhir yang keempat berkaitan dengan tadi pertanyaan Bung Rizal dan Mas Heru dan juga dari yang keempat saya lupa membicarakannya tadi namanya tidak tercatat. Itulah gunanya kita kembali mengoptimalkan yang namanya undang-undang desa itu, desa adat itu. Apa? Kenapa? Karena desa itu dijamin oleh undang-undang desa, desa adat maksud saya, dijamin oleh undang-undang desa bahwa misalnya kalau kita baca pasal 103, kewenangan desa adat berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada pasal 19 itu pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Jadi apa susunan asli di sana? Bisa diterapkan. Gitu. Belum lagi hak untuk mengatur kepengurusan ulayat dan wilayah adat. Ada soal pengadilan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, ya, terlepas dari kekuatan dan kelemahannya, sempit atau luasnya, peluang untuk menjadi desa adat ini adalah jalan untuk mereclaiming, mendaku kembali hak-hak masyarakat adat yang sudah dijamin oleh konstitusi. Ya. Dengan desa adat, sebenarnya kita akan segera dengan rumusan kewenangan ini mempunyai kewenangan juga terhadap ulayat yang sekarang dibelah-belah oleh undang-undang berkaitan dengan undang-undang pokok agraria dan juga oleh kehutanan. Nah, dengan desa adat, dia akan menjadi domain umum. Itu yang pertama. Belum lagi soal struktur dan lain sebagainya. Jadi, saya sekali lagi ingin menegaskan dan juga menyampaikan kesedihan saya ketika nomenklatur desa adat itu terabaikan ya, oleh banyak pihak, padahal semua mengeluhkan persoalan yang berkaitan dengan desa adat ini, soal tanah, soal kesenian, dan lain sebagainya. Sementara undang-undang ini sudah menjamin, tetapi tidak ada yang mengerjakannya. Termasuk pemerintah tidak mengerjakannya, mohon maaf juga, bahkan gerakan sosial pun tidak menyambutnya secara gegap gempita, hanya 1-2 exercise yang terjadi di beberapa daerah,
sebagaimana yang saya katakan tadi, tapi tidak menjadi arus besar gerakan masyarakat adat dalam rangka mengembalikan hak-hak masyarakat adat yang dirampas oleh berbagai rezim peraturan perundangan yang ada. Agendanya sudah jelas tadi, saya sampaikan di awal presentasi saya siap membantu merumuskan sampai normanya Pak Datuk. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Yana. Oke, terima kasih Pak Yando. Jadi persoalannya adalah otonomi dan kedaulatan masyarakat adat, itu yang menjadi pertanyaan utama. Jadi harus ada pengakuan hak masyarakat adat atas ruang hidup yang implementasinya melalui nomenklatur desa adat. Nah, karena masih ada waktu, saya punya pertanyaan untuk 3 panelis. Sekaligus nanti bisa sebagai memberikan closing statement. Adakah pengetahuan lokal yang kiranya bisa diaplikasikan secara global dalam menghadapi tatanan Indonesia baru? Jadi di dalam masyarakat adat Aceh dan dalam masyarakat adat Minang, kira-kira pengetahuan-pengetahuan lokal apa yang kemudian bisa lebih implementatif dalam tatanan Indonesia baru? Silakan Bang Yando, Pak Datuk, dan Bang Arfi. Terima kasih. Bang Arfi dulu deh kalau gitu, sorry. Bang Arfi. Baik, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat berat ya. Jadi ada nilai adat, mungkin saya berangkat dari satu nilai, di Aceh itu ada 13 ada suku budaya, jadi mungkin saya mengambil dari satu saja, misalnya itu dari Gayo. Jadi ada ya bahasa di sana itu, kalau di bahasa adatnya ada, kalau diterjemahkan itu bahwa raja harus berbuat seperti hakim yang mulia, adil, dan memberikan hak-hak warga yang beragam, dan kemudian diakhiri dengan statement mati dikandung adat, hidup dikandung adat dan mati suci. Artinya saya kira ini nilai adat di Indonesia pada umumnya sama. Yang ingin disampaikan di sini bahwa penguasa itu haruslah berbuat adil untuk semua warganya, gitu, harus memiliki nilai-nilai, harus hidup dalam adat Indonesia, yang memiliki adat setempat, maksudnya ada adat bangsa, dan itu sangat luas sekali, dan tentunya hidup dalam kandungan adat, harus mengenal adat itu sendiri, harus menghormati adat itu sendiri, harus memberikan hak-hak adat itu sendiri, supaya kemudian dia bisa mati dalam keadaan suci. Itu mungkin pesan yang sangat pesan pengetahuan adat yang dipahami oleh orang lokal. Meskipun pada prakteknya kan macam-macam ya, banyak orang yang tidak mengikuti bahasa-bahasa itu, karena itu hanya levelnya pada nilai. Pada level implementasi sudah jauh sekali berbeda seperti yang terjadi di mana-mana. Nah itu, sekira itu pengetahuan umum adat yang bisa dibagi untuk masyarakat Indonesia. Dan kemudian satu lagi mungkin bahwa kita penting saya kira untuk membentuk hukum peraturan desa yang bersumber dari adat itu, karena kalau desa tidak segera atau aktivitas progresif tidak mempengaruhi hukum adat itu akan menjadi rebutan orang-orang lainnya, termasuk di sini orang-orang ekstremis dan sebagainya. Itu menjadikan adat itu sebagai ruang untuk mereka mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat ke satu arah yang mereka inginkan. Jadi kalau tidak segera diisi oleh orang-orang progresif, dan pemerintah juga tidak segera mempertahankannya atau mengarahkannya, memberikan pakem yang pas untuk pembangunan desa, itu akan sulit mewujudkan pembangunan desa ke arah yang lebih baik. Dan itu ya di Aceh itu terjadi di banyak tempat. Ada yang adatnya progresif, di mana perempuan dan anak itu sangat dilindungi, gitu. Tapi ada adat yang represif,
karena ini medan pertarungan yang sangat jelas bagi semua kelompok yang berkepentingan untuk masyarakat. Jadi pemerintah dan juga aktivis-aktivis dan juga aktor-aktor sosial dimanapun itu harus mempertimbangkan itu. Jadi tidak hanya melulu tentang wilayah tanah ulayat yang harus diperjuangkan, tapi manusianya juga harus kita perjuangkan juga untuk pembangunan yang lebih baik. Yang salah satu mekanismenya adalah dengan merebut ruang adat tadi itu. Saya kira begitu dulu, Ibu Yona. Ya. Oke, terima kasih Bang Arfi. Berikutnya Pak Datu, silakan Pak Datu. Ya, Ibu Yona. Saya berpendapat bahwa kita sebenarnya punya nilai-nilai yang fundamental. Jadi oleh karena itu nilai fundamental di dalam filosofi adat Minangkabau itu perlu memang dilakukan semacam reinterpretasi dan reaktualisasi. Falsafah misalnya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, ini nilai adaptasi, ya, kemampuan beradaptasi. Ini kekuatan masyarakat Minangkabau yang harus terus diberdayakan, bahwa orang Minangkabau adalah orang yang memiliki kesanggupan untuk menghadapi perubahan-perubahan. Nah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Orang Minang tidak menjadi eksklusif. Dia menjadi inklusif. Ini nilai universal. Saya kira ini nilai yang sangat penting di era semacam ini. Ya, keterbukaan misalnya coba kita lihat ya, Pak Arfiansa. Orang Minang itu kopiahnya, topinya topi Aceh. Bajunya Jawa. Sarungnya Bugis. Ya. Iya, betul. Bajunya gunting Cina. Jadi orang Minangkabau orang yang inklusif. Di Minangkabau kita mengenal ada rumah gadang Serambi Aceh. Ya, ada pertalian yang sangat kuat antara Aceh dengan Minangkabau. Ini yang harus kita lakukan terus. Yang kedua, ini berkaitan dengan tradisi keharusan kultural merantau. Ya, ini bagian dari Minangkabau. Merantau menjadi dorongan kultural. Karatau madang dulu babuah bungu balun. Nah, tujuan orang Minang merantau, pertama dia cari ilmu seperti Udayando ini. Kalau tinggal di kampung mungkin tidak sebanyak ini ilmunya. Ya, tapi karena merantau dia dapat banyak ilmu. Orang Minang merantau cari uang, cari kekayaan, banyak yang kaya. Orang Minang merantau cari pengaruh, cari kekuasaan, ya. Karena kalau di nagari paling tinggi jadi wali nagari, tapi dia keluar bisa menjadi tokoh, bahkan menjadi tokoh internasional. Nah, di era pasca Covid ini kita berharap ya tradisi merantau manual ini harus kita coba lakukan kaji ulang. Mungkin sebaiknya rantau virtual menjadi pilihan. Orang cari ilmu tidak harus meninggalkan kampung, meninggalkan nagari. Orang mencari uang tidak perlu meninggalkan nagari. Orang mencari pengaruh tidak perlu meninggalkan nagari. Karena hari ini tidak ada batas antara nagari dengan kota. Membangun nagari itu membutuhkan SDM. Ketika nagari dahulu ditinggalkan oleh anak nagari usia produktif karena merantau, memang tidak mungkin menjayakan nagari dengan penduduk sisa yang tua-tua dengan anak-anak. Tapi hari ini saya kira orang generasi milenial Minangkabau mau kita sadarkan, mau kita tantang bagaimana mereka bertahan di nagari, dan di nagari pun mereka mendapatkan ilmu yang banyak. Mereka bisa cari uang, mereka bisa sebarkan pengaruh dengan mencoba membuat satu konsepsi baru, rantaunya rantau virtual. Ya, bukan lagi rantau fisik, tapi rantau virtual. Ini yang saya kira menjadi nilai-nilai yang perlu kita coba aktualisasikan terus-menerus, ya, bahwa kita Minangkabau tidak anti terhadap perubahan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udayando tadi. Tidak apa-apa karena terjadi migrasi kependudukan bagi daerah-daerah yang sudah berubah, ya, tidak ada masalah. Tetapi bagi nagari di Minangkabau, mengembalikan nenek mama dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nagari itu penting. Ya, jangan masyarakat adat diasingkan dalam urusan pemerintahan. Sebagaimana sekarang kita lihat misalnya soal aset nagari. Kalau aset nagari ini masih berada di kerapatan adat nagari, dan beberapa kerapatan punya beberapa nagari administrasi, lalu aset kekayaan nagari juga tidak bisa diberdayakan secara optimal.
Ini problem juga, begitu kan? Nah, oleh karena itu kita mendesaklah yang punya otoritas politik di pemerintahan, baik provinsi maupun di kabupaten kota, untuk mengambil peran yang lebih besar agar regulasi yang memastikan apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 tentang desa itu, ya, saya kira ada bagian-bagian yang sangat positif dan akan sangat membantu mendorong ya Nagari untuk bisa kembali menjadi lebih kuat. Dan untuk hal-hal yang masih dianggap perlu perbaikan, saya setuju dengan apa yang digagas oleh Yando. Kita dorong terus dilakukan perbaikan-perbaikan atau revisi dari sisi regulasi nasional. Tapi regulasi daerah juga harus segera bergerak cepat untuk memanfaatkan momentum ini. Kita khawatir juga nanti terjadi perubahan konstelasi konfigurasi politik nasional, ya, momentum ini bisa saja hilang. Nah, ini saya kira yang perlu dikawal terus, kita jaga terus. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Datu, selanjutnya silakan Pak Yando untuk jawabannya dan closing statement-nya. Mbak Yana tadi membawa pemikiran saya mengenang perdebatan di BPUPK. Belum ada Indonesia pada saat itu, Badan Persiapan Kemerdekaan. Nah, apa yang mereka perbincangkan itu pengetahuan lokal. Ya, bagaimana mereka berdebat Hatta, Syahrir, Yamin dan lain sebagainya itu tentang pengetahuan lokal dalam konteks Indonesia baru. Jadi kemerdekaan tidak pasca kosmik yang seperti apa? Ini pertanyaan 70 tahun yang lalu juga nih Mbak Yana. Nah, simpulan mereka adalah pasal 18. Ya, karena kekaguman mereka, karena banyaknya pengetahuan tentang kearifan-kearifan lokal terhadap tanah, tentang budaya, dan lain sebagainya, mereka menyimpulkan apa yang disebut dengan di pasal 18 itu. Intinya adalah 3. Pertama, di dalam wilayah Indonesia ini, ada atau tidak Indonesia yang akan diproklamasikan itu, ada yang mereka sebut sebagai susunan asli. Susunan asli itu apa? Ya nagari, ya gampong, ya mukim, ya kaum, ya suku, banyak sekali, ribu susunan asli itu. 1. Ya. Yang kedua, susunan asli itu punya hak asal usul. Ada atau tidak pemerintahan, ada perda atau tidak, ada undang-undang atau tidak, ada hak yang melekat kepada hak asal usul itu. Dan negara kemudian memperlakukan 2 hal ini istimewa, artinya diakui. Nah, ini sudah ditabalkan pada saat kita menyusun republik ini ke depan. Nah, persoalan kita kan adalah bagaimana mengimplementasikannya. Itu yang tidak terwujud begitu ya. Bagaimana mengimplementasikan. Jadi sangat banyak pengetahuan-pengetahuan lokal yang akan sangat bermanfaat untuk membangun Indonesia yang multikultural tadi. Ya. Kalau kita tidak mencoba menggunakan keberagaman ini, mengoptimalkan keberagaman ini, mungkin ke depan memang Indonesia itu akan tamat gitu. Kalau kita tidak bisa memberi ruang kepada keberagaman itu, mungkin memang Indonesia akan menjadi mimpi yang lain lagi. Udah selesai. Dan tidak jarang di dalam sejarah negara bangsa, sebuah negara bangsa selesai gitu. Nah, apakah kita mau ke sana? Nah, tentu tidak. Nah, keputusan politik pada tahun paling tidak pada tahun 2014-2013 akhir kita sudah bersepakat, oke, mari kita hidupkan amanat konstitusi tadi itu melalui yang namanya desa adat. Menurut pasal 18B ayat 2. Ada yang mengatakan, oh kami tidak mau adat kami dikerdilkan sampai tingkat desa, kami lebih luas. Silakan. Ada pasal 18B ayat 1. Maka jadilah Aceh istimewa. Maka jadilah Papua sebagai otonomi khusus. Jadi jadilah Yogyakarta sebagai istimewa. Jadi ada 2 ruang. Bagaimana kebudayaan-kebudayaan lokal, baik di tingkat komunitas maupun di tingkat suprakomunitas untuk diakui dalam negara ini.
Jadi instrumen hukum sudah tersedia menurut saya. Tinggal sekarang kita sebagai masyarakat sipil untuk mengoptimalkan itu. Ya, bagaimana peluang-peluang itu? Nah, ini yang mungkin perlu kita optimalkan ke depan ini, Mbak Yana. Maka saya usul kepada panitia penyelenggara festival ini dan kongres mungkin yang mendahuluinya, marilah kita bikin rekomendasi dan kita bawa ke presiden. Ya, kita sampaikan kepada presiden ada persoalan ini besar terhadap implementasi undang-undang desa, baik desa secara umum dan terlebih lagi kalau mau lebih khusus, saya mengundang bahwa panitia festival kebudayaan desa-desa membuat rekomendasi khusus terkait dengan implementasi bab 13 dari Undang-Undang Desa, yaitu bagaimana mempercepat pengakuan desa adat Indonesia Nusantara sehingga persoalan-persoalan yang akan kita hadapi dalam pandemik ke depan itu paling tidak misalnya persoalan daya tahan pangan dan lain sebagainya, kemandirian, kalau segala hak yang ada pada masyarakat adat itu dikembalikan, insya Allah negara ini atau komunitas itu akan selamat dari kesulitan-kesulitan yang bakal muncul akibat dari pandemik ini. Demikian Mbak Yana, terima kasih. Sebelumnya. Oke, terima kasih Bang Arfi, Pak Datuk, dan Pak Yando. Sebenarnya saya yakin Sobat Festival masih punya banyak sekali pertanyaan untuk para narasumber terkait desa-desa adat ini. Akan tetapi karena waktu juga pada akhirnya kita harus membatasi dan menutup kegiatan ini. Tapi saya ingin menambahkan pernyataan atau closing statement dari para narasumber. Masyarakat adat memiliki nilai-nilai dan tradisi yang berangkat dari pengetahuan lokal masyarakat. Sehingga sudah semestinya pemerintah memberi otonomi dan kewenangan seluas-luasnya berupa ruang hidup dan ruang budaya kepada masyarakat adat sesuai dengan kepercayaan, kebutuhan masyarakat tersebut. Dan semoga ke depan keberadaan masyarakat adat dengan segala nilai dan pengetahuan lokal mereka akan tetap bertahan dan bisa menghidupkan kembali bangsa Indonesia di tatanan Indonesia baru. Terima kasih kepada Bang Arfi, Pak Datuk dan Pak Yando, dan juga kepada Sobat Festival yang sudah mengikuti acara dari tadi pagi. Akhir kata saya tutup untuk sesi 5 siang ini dan acara saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mbak Yona. Terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang sudah hadir di sini dan juga sudah berbagi di talk show Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara. Dan kita sekarang baru saja selesai di seri kelima. Saat lagi kita akan menuju ke seri ke-6, tapi kita akan istirahat terlebih dahulu. Untuk narasumber yang sudah masuk, yang sudah hadir di Zoom, silakan untuk tetap berada di Zoom, tidak apa-apa. Sembari kita nantikan juga seluruh partisipan untuk bisa bergabung, dan bertambah banyak lagi yang bergabung untuk menuju ke seri ke-6. Karena seri ke-6 nanti kita akan bersama-sama menuju ke Desa Adat Melayu Sriwijaya dan Batak. Oke, sebelum kita tutup untuk seri kelima ini, kita akan berfoto bersama. Mohon untuk seluruh narasumber bisa menyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, ya. Kita akan hitung bersama-sama, berikan senyum yang terbaik dari desa untuk Indonesia. Senyumnya dulu dong. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi kita teriakkan bersama-sama salam budaya desa, seperti itu ya. 1, 2, 3. Salam budaya desa. Salam Nusantara. Salam Nusantara, Pak Yando. Terima kasih ya. Matur nuwun sekali. Dan dari Panggung Harjo Sewon Bantul Yogyakarta, kita akan akhiri untuk seri kelima. Silahkan untuk bersiap-siap menuju ke seri ke-6 ya untuk seluruh partisipan dan seluruh peserta talk show. Terima kasih. Saya tutup untuk seri kelima ini. Salam budaya desa.
Acara ini terselenggara atas kerjasama Sanggar Inovasi Desa dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi GIZ, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta didukung oleh Video ini diproduksi oleh